menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Subhanul Waton. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Marilah kau ibu muslimat,
aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama yang hadir di sini, para haji, hajah, dan juga tentunya yang kita sama hormati yaitu Bapak Kiai Imam Muarib yang mudah-mudahan akan mengisi acara kita pada siang ini. Dan juga yang saya hormati yaitu Bapak Haji Lenosin yang tidak bisa hadir, bupati kita, ya diwakili oleh staf ahlinya yaitu Bapak Asnari ya Pak ya. Dan juga yang saya hormati Pak Camat itu lagi di perjalanan masuki tenda, dan juga seluruh stafnya yang juga hadir. Dan juga yang saya hormati pimpinan cabang ulama Kabupaten Oku Timur, Ibu Siti Muaropah ya, Siti Muaropah. Dan juga yang saya hormati pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan BMR Mulajim, Bapak Mulajim. Dan juga yang saya hormati pimpinan anak cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan BMR. Dan yang saya hormati kepada seluruh anggota Bangser, PSHT dan Lindas Desa Pandansari yang ikut membantu mensukseskan acara ini. Dan juga yang saya hormati kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh Desa Pandansari. Dan juga yang saya hormati seluruh ibu-ibu anggota 4 ayat, baik pun 4 ayat ya, baik pun Desa Pandansari ataupun seluruh kecamatan BMR. Kalau salah dikit gak apa-apa, maklum ibu-ibu, karena saya baru mengadakan acara di Pandansari ini baru sekali inilah. Jadi harap maklum. Dan di hadapan Bapak Ibu semua tentunya, karena tamu undangan ini sangat terhormat sehingga saya sedikit grogi, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat untuk menyambut Bapak Ibu semuanya. Dan juga yang saya hormati seluruh jajaran panitia penyelenggara pengajian Muslimat NU Triwulan Kecamatan BMR ini tentunya, dan juga seluruh perangkat Desa Pandansari dan masyarakat Desa Pandansari yang hadir pada acara ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa mengadakan acara dan menghadiri acara ini dengan keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Salawat salam tidak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti.
Di sini saya minta izin yang terutama mewakili dari seluruh panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan yang hadir dari berbagai desa. Tentunya ini membawa kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami masyarakat, panitia ataupun perangkat desa-desa Pandansari. Dan pengucapan permohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyambutan ataupun pengadaan tempat, penjamuan yang kurang memadai, tentunya permohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan di sini pengucapan terima kasih juga kepada seluruh masyarakat perangkat desa yang telah membantu mensukseskan acara ini, baik pun pikiran, tenaga ataupun sumbangan untuk mensukseskan acara ini. Yang kedua, di sini selaku kepala desa Pandansari mengucapkan terima kasih karena kepada seluruh masyarakat, baik pun penyelenggara panitia dan seluruh perangkat desa Pandansari yang telah mempersiapkan waktu, mungkin sudah dari 1 bulan jauh-jauh hari untuk mengadakan acara ini. Tentunya sangat repot. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat perangkat desa ataupun pengurus-pengurus pengajian Muslimat NU dari kecamatan, baik pun dari desa-desa luar. Dan di sini tentunya alhamdulillah Pak Camat yang mewakili Pak Bupati juga, para kades yang hadir di sini tentunya sudah hadir. Saya mengucapkan terima kasih dan bangga. Tapi walaupun Pak Bupati kita Pak Enos tidak bisa hadir, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kita ataupun rasa senang dan bahagia kita. Memang tadi malam saya konfirmasi itu katanya hadir. Nah, tapi pagi ini karena ada jadwal lain yang lebih penting, Pak Bupati kita tidak bisa hadir. Mungkin nanti bisa disampaikan oleh yang mewakilinya. Dan daripada itu mudah-mudahan juga acara ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Mungkin itu saja penyampaian saya. Bila ada lebih atau kurangnya dalam sambutan tadi, saya mohon maaf karena belum siap sudah langsung dipanggil, belum ada persiapan. Tadi sambutan kepala desanya juga saya terlupa, Pak Rudi. Saya mohon maaf karena ini baru pertama dan ibu-ibunya sangat bangga saya melihat sangat ramai seperti ini sehingga menjadi grogi. Cuman mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Mungkin itu saja pendapat saya. Bila ada lebih atau kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas semua perhatiannya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturkan terima kasih. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Bupati Oku Timur, Bapak Insinyur Haji Lanosin, Magister Teknik, Magister Manajemen, yang dalam kesempatan ini akan diwakili oleh Bapak Asnari, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen, Staf Ahli Bupati, Badan Administrasi Umum. Kepada yang mewakili kami haturkan. Kalih ngentosi nunggu jejer wayang,
Kula izin nggih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum. Yang kami hormati para alim, para ulama yang kita taati bersama atas fatwanya. Yang kami hormati Kepala Kantor Basnas Oku Timur, yang insya Allah Bapak Kiai Haji Imam Mu'arif MAG dan jajarannya yang sempat hadir. Yang kami hormati Forum Pimpinan Kecamatan Belitang Madang Raya, hadir Bapak Camat kita, Bapak Mukti yang masih muda, tepuk tangannya untuk Pak Camat dan jajarannya, mungkin mewakili dari Polsek atau dan Ramil kalau yang hadir yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Desa Jatim Pandansari 1 Bapak Dedi Aprianto dan jajarannya. Yang kami hormati pengurus Nahdlatul Ulama dari tingkat kabupaten hingga tingkat ranting yang sempat hadir, yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Ibu Ketua Muslimat Kabupaten Oku Timur, Ibu Siti Musarofah ya, Mu'arofah dan jajarannya yang hadir, yang kami banggakan. Para muslimat, para fatayat yang cantik-cantik semua, yang sangat gembira tadi telah tampil. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jajaran kepanitiaan penyelenggara yang juga saya hormati, pengurus takmir masjid seluruhnya, ada kades atau kepala desa yang di luar desa Pandansari 1 ini juga yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah pengajian Maulid Nabi dan sekaligus memperingati saya bacakan ya spanduknya, kasihan juga biayanya mahal ini. Pengajian rutinan Muslimat dan Fatayat Nahdlatul Ulama ke-8 sekecamatan Belitang Madang Raya, dengan temanya memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijrah bersama menguatkan iman, Islam, ekonomi dan ukhuwah Islamiyah. Semoga tema yang tercatat ini betul-betul jadi momentum semangat kita bersama untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di muka tadi saya sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Tuhan kalian. Jadi di sana sini kita tentu semangat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah pengajian yang kami hormati, mohon izin saya berdiri di sini sejenak mewakili Bapak Bupati tercinta kita, Bapak Insinyur Haji Lanosin STMT, muda, energik, agamis, yang kita tidak salah pilih, sehingga kita doakan bersama semoga beliau selalu sehat dan senantiasa amanah untuk menjalankan roda pembangunan di Oku Timur ini, untuk membawa visi misi Oku Timur maju dan lebih mulia. Pertama saya sampaikan atas nama mewakili, kemungkinan Bapak Ibu menanti-nanti dari kemarin sore hingga pagi ini seyogyanya Bapak Bupati hadir di tengah-tengah kita, tetapi karena suatu hal ada agenda yang
harus didulukan, maka kesempatan ini mewakilkan kepada saya selaku staf ahli Bupati bidang administrasi umum. Izin perkenalkan, nama saya Asnari, tugas di staf ahli bidang administrasi umum di Pemda Oku Timur, alamat rumah Desa Seridadi, Kecamatan Boy Madang. Jadi Bapak Ibu kalau pas lewat sana boleh mampir. Pertama salam kenal, yang kedua mohon maaf yang tak terhingga atas kehadiran Bapak Bupati di tengah-tengah kita. Semoga tidak mengurangi makna kegiatan yang diselenggarakan pada pagi menjelang siang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit saya sampaikan bahwa kalau kita lihat media-media elektronik, media cetak ataupun TV dan lain sebagainya, pada saat ini ada gerakan-gerakan demonstrasi yang luar biasa, sampai muncul bakar-membakar anarkis. Tentu hal itu tidak mengenakkan pandangan kita bersama selaku bangsa Indonesia tentunya. Tapi apa boleh buat, harus terjadi demikian. Semoga di Oku Timur tidak akan terjadi sedemikian ini. Dan kita doakan bersama semoga yang terjadi itu cepat selesai dan akhirnya menjadi yang baik. Satu sisi Presiden kita Bapak Prabowo luar biasa mempraktekkan programnya yang sudah sampai ke rakyat bawah. Tapi di sisi lain huru hara yang luar biasa. Tapi terkadang kalau kita simak itu ada kesalahan di pihak pimpinan. Kita susah mencari suri toladan lagi. Betul Bapak Ibu? Tapi kita nggak perlu susah kalau bagi orang Islam. Karena apa? Suri toladan kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabiuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah panutan contoh kita yang harus kita lakukan dimanapun kita bernapas. Bapak Ibu yang saya hormati, dari isu-isu itu maka kita tetap berikhtiar baik, ya. Di sana mau bubarkan DPR biarlah dibubarkan, tapi kita berdoa semoga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia ini betul-betul terjaga. Kalau kita simak dari penampilan para patayat, lagu-lagunya, syair-syairnya luar biasa. NKRI harga mati dan lain sebagainya. Betul Bapak Ibu? Kemudian Banser terdepan, Muslimah terdepan, apalagi untuk memperjuangkan tentang agama. Betul Bapak Ibu? Karena cinta negara, cinta ini adalah sebagian dari cabang iman. Oleh karena itu wajar andai kita berpeluh-peluh, bersusah-susah, bersemangat untuk berjibaku mempertahankan agama kita itu demi NKRI tercinta. Betul Bapak Ibu? Nah sekarang bagaimana sikap kita dalam hal ini? Kalau boleh saya katakan bahwa kalau hari itu ada 7 hari ya. Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Kalau boleh saya bagi, saya pernah membaca suatu artikel bahwa ada tiga masa, 3 waktu. Waktu kemarin, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Waktu kemarin itu bukan milik kita lagi. Waktu sekarang itu mungkin milik kita. Tapi waktu yang akan datang itu bisa jadi milik kita, bisa jadi bukan. Oleh karena itu, di mana kita posisinya? Yaitu waktu yang sekarang. Apa bekal kita untuk senantiasa berbakti dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada? Betul Bapak Ibu? Itu karena apa? Karena kita diciptakan ini hanya untuk beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti biar diuraikan oleh Bapak Yainya. Bapak Ibu, saya kira kegiatan ini berdampak positif untuk meningkatkan iman takwa kita, sekaligus ekonomi, karena UMKM juga bergerak. Atas nama Bupati Oku Timur tentu mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kegiatan ini.
dan apresiasi yang luar biasa. Semoga kegiatan ini tetap terlaksana dengan sebaik-baiknya sesuai agenda baik bulanan, tahunan, triwulan dan lain sebagainya. Saya yakin kalau kaum perempuan yang tergabung dalam muslimat dalam Fatayat sudah bergerak positif, insya Allah semuanya aman-aman saja. Betul Pak Yai? Kalau sudah perempuan bergerak, karena perempuan ini tiang negara ya, tidak bisa, jelas sudah aman. Berarti kalau perempuan sudah di depan, wah luar biasa. Jadi istilah emansipasi wanita zaman RKRT ini perjuangannya itu ya sudah terrealisasi sekarang ini. Oleh karena itu kita selalu bersyukur kepada Allah SWT atas berkat rahmatnya, limpahan rahmat pada kita hidup di Indonesia ini dengan bebas beragama, bebas beribadah, tidak pernah ada hal yang menghalang-halangi kita untuk beribadah. Nah, kesempatan yang baik inilah kita manfaat dengan sebaik-baiknya. Terakhir, atas nama pemerintah daerah, mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Apalagi sekarang masih suasana 17-an Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya yakin para pejuang pendahulu kita yang telah gugur, menghabiskan titik darah, penghabisan yang luar biasa mempertahankan negara kesatuan ini sehingga sampai merdeka. Nah, kita tinggal melaksanakan, mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, dan insya Allah ada protokol masih di jalan. Nanti kalaupun ada tali asih saya sampaikan setelah mereka datang atau dia datang. Saya akhiri dulu, mohon maaf sebelumnya Pak Kiai Imam Arif kiranya seluas-luasnya untuk disampaikan wejangan-wejangan ulat-ulat tentang agama melalui wayang santri ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya dihaturkan terima kasih. Hadirat rahimakumullah. Keseimbangan mutlak diperlukan dalam kehidupan. Jasmani dan rohani adalah dua unsur dari satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bila keutuhan jasmani berbuah pada kesehatan badan, maka siraman rohanilah yang akan memperkuat keimanan. Acara yang kelima, Mau'izatul Hasanah, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Imam Mu'arif Magister Agama selaku pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo, Martapura, Oku Timur. Dengan segala hormat kepada beliau kami haturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Son niki carane triplenya ditambah, powernya ditambah, ehonya disudo biar nggak menggema. Saya ulangi, yang i itu lagi pantulan ini. Tes. Halo. Loh, coba ke mantul. Halo. Suara aku deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyauri yang pendamel mik, Bu. Suarane wonge ilang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bareng. Asyhadu an la wa asyhadu an A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Al-ayah amma ba'du. Hadratul muhtaram, para alim, para ulama, para kiai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang saya hormati. Hadir panjenenganipun Bapak Kiai Amnan dari kampung sebelah yang saya hormati, dan kiai-kiai yang lain yang hadir pada hari ini, bahkan dari Gumawang Kiai Ma'ruf juga hadir di tempat ini. Ketua Tanfiz NU Bapak Nasihin yang saya hormati, Ibu Ketua PC Muslimat Kabupaten Oku Timur, Ibu Hajah Mu'arrafah yang saya hormati, Bapak Camat yang saya muliakan, berkhusus kepada Bapak Wakil Bupati yang mewakili Bupati Oku Timur yang saya muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin dan muslimat, calon-calon penghuni surga. Syukur kepada Allah hari ini kulolan panjenengan bisa kumpul di tempat ini dengan satu tujuan, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu. Maka kita selalu berdoa, mudah-mudahan di tempat ini, di majelis yang berkah ini yang diadakan oleh panitia dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan bersama-sama menjadi orang yang kuat. Jawuh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minul qawiyun khairum minal mu'minin ad-dha'ifi. Kalau ditranslate ke dalam bahasa Inggris, the mu'min is strong, he is the best from the mu'min is weak. Kira-kira ngono kuwi lah artine. Artinya orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada orang mukmin yang Ya iso to Pak, bahasa Inggris sithik wong S2 masuk gak iso. Nah iki satu lagi S3, tambah lagi S dong-dong tadi tempat. Pramila saking menika kita kumpul di tempat ini memohon kepada Allah supaya menjadi orang yang kuat, al-mu'minil qawiyun. Orang mukmin yang kuat itu he is the best, lebih baik from the mukmin is weak daripada orang mukmin yang lemah. Kuat dalam hal apa? Satu, orang mukmin harus kuat EQ-nya, amin. Orang mukmin harus cerdas akalnya, amin. Kalau kita lemah maka kita akan diinjak-injak. Mahasiswa pun kalau lemah dia berdemo ditumpangi oleh begal-begal, oleh rampok-rampok yang menjarah rumah-rumah orang yang tidak bertanggung jawab. Backgroundnya adalah para mahasiswa, tapi di dalamnya adalah orang-orang yang berniat jahat. Naudzubillah, amin. Kemudian orang mukmin juga harus kuat ekonominya. Ekonominya kuat, sebab orang mukmin yang lemah ekonominya akan dijajah. Marak perselingkuhan, marak perampokan,
itu terjadi karena awalnya adalah ekonomi yang lemah. Kalau sampean duitnya akeh, dirayu wong lanang model apapun yang bukan suamimu, sampean tetap no way. Tapi karena sampean ekonominya lemah, dek, ku belikan HP dek. Ya. Ini karena ekonominya lemah, maka saking jeleknya orang yang berekonomi lemah, Rasulullah bersabda, kadal fakru ayakunal kufur. Orang yang fakir dekat dengan kafir. Naudzubillahi min. Jangan kurung materi kok langsung ngomongin materi. Ya waktunya sudah sore. Kemudian lemah ukhuwah Islamiyah. Kenapa? Karena silaturahmi yang jarang, putus silaturahmi menjadikan kita lemah. Maka daripada itu, mumpung ini silaturahmi, kita mengundang rawuhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan membaca Nah, kebetulan ini adalah Maulid Nabi, kita bacakan Maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Sallallahu. Bisa semua sholawat ini? Karena sudah bisa, tak ganti yang belum bisa. Salatullah salamullah ala doha, salatul salam ala yasin. Yuk musik. Iki musiknya grup apa iki? Hadroh Anur. Yuk, kalau aku ngomong berpatu dalam sholawat, nanti muni ya. Salatullah salamullah ala urung. Karena aku belum ngomong berpacu kan. Ini cik karo bapak ibu semua, ayo. Salatullah salam ala doha, salatullah ala yasin. Musik salatullah Jumat sore kemarin saya itu ngaji di Banyuasin, di Cinta Manis, apa manisnya cinta itu. Lalu ada ibu-ibu sing tak jak ngene iki gak gelem, Bu. Tangane ngene, Bu. Enggak mau ngangkat tangan, padahal itu nyambut Rasulullah. Rasulullah kan hadir di tempat ini sekarang ini. Kapan ada sholawat, Rasulullah itu hadir. Lagi wangi menengnya ngene, Bu. Lah kok bahasan waktu selesai pengajian makan bersama dihukum oleh Allah. Apa hukumannya? Enggak kebagian sendok. Tak ciren nih, oh wongku sih enggak ngangkat-ngangkat mau. Waktu makan enggak entuk sendok loh, Pak. Ya Allah, ya Karim. Bu, yuk tak kasih syair sampean jawab Moga-moga hidup barok, ayam tentram dan pinaringan rezeki, kalau mati husnul khotimah. Alhamdulillah. Musik salatullah salamullah ala kemarin itu
di Pangkalan Balai, masih Musi Banyuasin. Itu ada bapak-bapak budal ngaji itu sikile jimpe, ditarik gitu Pak, berangkat ngaji. Waktu sholawat tangannya gini-gini, mulih pengajianku waras, ras. Alhamdulillah. Loh, ini gak ngapusi, ini cerita bener. Yuk sekarang dijawab I. Moga Allah meridho, moga Allah mengasihi, semoga Allah menyayangi, siang malam turunkan rezeki. Alhamdulillah. Yo, salatullah salamullah ala Rasulullah, salamullah salamullah ala Sayyid Habibillah. Ngopo kok kacau? Iki dadak dijokke Mas, kursi. Sekarang jawabannya E. Moga-moga pena urip, ayo metentrem keluar, karet akeh ke, moga kabeh lunas, kok banter dewe. Yuk musik, salatullah salamullah ala Rasulullah, salamullah salamullah ala Rasulillah. Amin ya rabbal alamin. Engko teko omah diteruske dhewe nggih Bu nggih. Karo nyanyi karo masak niku sampe nyanyi dhewe. Ceritane penganten anyar, ngarep-ngarep tamune bubar, pengin mlebu ning selak, pengin weruh sing Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia, sehingga dimuliakan kalian wong sak jagat raya. Kenapa? Karena Rasulullah niku pertama adalah keturunan orang mulia, berada di suku sing paling mulia, suku Quraisy niku bangsa sing mulia. Li ilafi Quraisyin. Enggak usah terus ke aku dhewe. Kanjeng Nabi Muhammad mulia krono Kanjeng Nabi Muhammad punya bapak orang mulia, punya ibu orang mulia. Ibu ini ku masuk dalam kategori mar'atul qudisiyah, wanita suci. Teng dunia niki wanita suci namung ono telu. Nomor 1 ibu Kanjeng Nabi, nomor 2 ibu Kanjeng Nabi Isa Siti Maryam, nomor 3 Siti Asiyah garwane Raja Fir'aun. Allah wong urung balik wis disangoni to Pak. Ya ora penak ini Pak. Belum jadi udah diamplopi. Ya tak sai lah. Kaya ngerti ya Bang, adoh-adoh Martapura rene tujuane golek dulur. Kok duit lho. Kula jauh dari Martapura ke sini golek dulur. Kok duit tipis lho Bu. Pun. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya bapak orang mulia, punya ibu wong mulia. Wanita yang mulia di dunia nomor 1 adalah Siti Maryam, bapak ibu Nabi Isa alaihissalam. Nomor kali Siti Asiyah garwanipun Raja Fir'aun. Nomor 3 Siti Aminah garwani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Kanjeng Nabi Muhammad juga orang mulia, namanya Pak Abdullah. Pak Abdullah niku duwe bapak wong mulya jenenge Abdul Muthalib. Abdul Muthalib juga punya bapak
namanya Pak Hasim. Pak Hasim punya bapak namanya Pak Abdul Manap. Pak Abdul Manap niku duwe bapak jenenge Pak Kusai. Pak Kusai duwe bapak jenenge Pak Kinanah. Pak Kinanah duwe bapak jenenge Pak Kinata Pak Murah. Pak Murah yang duwe bapak niku wong hebat. Murah jenenge Pak Kaab. Pak Kaab duwe bapak jenenge Pak Ghalib. Pak Ghalib punya bapak namanya Pak Fihir. Pak Fihir punya bapak namanya Pak Fihir punya bapak namanya Pak kok ya lali ya Allah. Wis tak terus nih. Pak Fihir punya bapak jenenge Pak Mahat. Pak Mahat punya bapak namanya Pak Adnan. Pak Adnan punya bapak namanya Pak Ilyas. Pak Ilyas munggah tegene Nabi Ismail. Nabi Ismail punya bapak namanya Ibrahim alaihi. Makanya Kanjeng Nabi mulya karena Nabi Ibrahim bukan Nabi Muhammad itu cucunya Nabi Ibrahim. Ayo sapa wani baleni 10 tak hadiah 100. Iso sampean nduk. Nabi Muhammad anake Pak Abdullah, anake Abdul Muthalib, anake Pak Hasim, anake Abdul Manap sampai 10 tak hadiah 100. Duitnya kok ngene Pak Wakil Bupati. 100.000 siap. Ayo, siapa? Angkat tangan. 10 aja. Allah. Jangan buka Google, Raisa, wong Badan Sari Raisa kelasnya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duwe bapak sing mulya, mbah ya mulya. Ternyata mbahnya Nabi Muhammad itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihi. Makanya kalau sampean sholat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina kuwi lho Bu nyambungnya. Sampean gak gemen-gemen, cucunya Nabi Ibrahim jenengan tuh. Kenapa? Karena kita ini juga zuriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat jalur Nabi Ismail. Kalau jalur Nabi Ishak sama-sama anaknya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim itu turunnya dengan wong India, wong Londo, sak penunggalane. Kenapa kok bisa begitu? Karena waktu itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam pertamanya Pak Nun Sewu itu rabi sampai 80 tahun menikah nggak punya keturunan. 80 tahun Pak Asisten nggak punya keturunan. Akhirnya waktu piyambak istikharah bertemulah malaikat. Ibrahim dalam Gusti ngopo kowe kok nangis anu Gusti, saya itu sudah 85 tahun menikah nggak punya keturunan. Bagaimana saya bisa meneruskan bangsa ini kalau saya nggak punya keturunan? Gampang, laksanakan 2 perkara. Yang pertama kamu harus sunat khitan dulu. 80 tahun itu sunat Bu. Nabi Ibrahim tak omong ini ngomong mesakno. Nabi Ibrahim itu 80 tahun belum sunat. Akhirnya dilakoni tenan Pak dan belum ada bedan. Kalau cerita di dalam kitab tafsir Jalalain, Nabi Ibrahim itu Pak, sekarang kita bayangkan Nabi Ibrahim itu tingginya 12 meter. Sampean bayangnya tingginya 12 meter. Tapi jangan bayangkan 12 meter barangnya sepiro, enggak usah ya. Nabi Ibrahim itu tingginya 12 meter. Oke, paham? Paham? Ka'bah itu Bu, Nabi Ibrahim itu 14 meter, Ka'bah itu 12 meter. Maka ada makom Ibrahim. Bu Arafah yang barisan dari sana, ada makom Ibrahim. Kenapa kok tidak di sini, kok di belakang? Karena waktu naruh batu bata yang paling atas, kalau Nabi Ibrahim begini, kangelan, karena lebih tinggi Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim mundur. Tempat mundurin Nabi Ibrahim ini lah menjadi makom Ibrahim. Orang menyangka makom Ibrahim itu kuburan, padahal makom Ibrahim itu tempat sandalin Nabi Ibrahim. Akhirnya sunat Pak, karena tidak ada alat, akhirnya ngambil batu sing landep. Nabi Ibrahim mekakah ngeten lah kira-kira. Langsung Masya Allah langsung ditutuk dhewe Pak. Tutukane Pak, tugelannya ya apa ya? Ya pokoknya yang apa itu helm yang menutupi itu Pak,
putus toh. Iku kalau dalam tafsir Jalalain niku obah seperti ekornya cicak. Embuh seminggu Nabiullah Ibrahim sembuh. Setelah sembuh apa yang terjadi? Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikongkon pokoknya cerak dewi langsung gaspol lah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan tetap tidak hamil. Akhirnya Siti Sarah sebagai istri takon, Mas, lajare sampean kalau sudah kita nanti kita punya keturunan. Iya. Nyatanya kok belum? Ya mbuh, aku tak takon nih karo malaikat Jibril. Akhirnya malam-malam Nabi niku takon. Ini lah Pak, kalau wong NU itu kalau dikit-dikit takoni dengan malaikat. Istighfar. Ya Allah, kula niku pengen duwe keturunan ya Allah. Kula wis sunat ya Allah tetapi kok belum punya keturunan. Tekone malaikat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun malaikat? Kula kok panggah mboten duwe keturunan padahal kula wis gaspol. Orang malam Jumat tok malam kabeh tangge tetep gak punya keturunan. Gak usah sunah Rasul kok malam Jumat malah tanggi kabeh tetep gak punya keturunan. Oh, syarat yang kedua yang harus kamu lakukan. Nopo itu malaikat? Kowe kudu poligami. Nopo malaikat? Poligami. Wayuh. Oh, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya malaikat lunga, dia nemoni bojone. Dia istriku Siti Sarah yang cantik, yang bahenol, yang seksi. Garwo sigaraning nyawa permaisuriku. Untuk mewujudkan kita punya keturunan aku diperintah oleh malaikat. Apa Mas? Apa? Perintahnya apa? Saya disuruh poligami. Piye Mas? Poligami. Menikah lagi? Ya wes, kalau itu perintah Allah aku tak siap-siap. Siap-siap apa Dik? Siap-siap minggat. Karena itu perintah Allah, Nabi Ibrahim pun tetap menjalankan dan Siti Sarah pun tetap minggat ke Mesir. Ora tanggung-tanggung Bu. Lungone adoh Mesir. Sampean bojomu Gumawang paling balik sampean Gumawang. Ini bojone nang Mesir, Mekah, Mesir, minggat bojone. Jadi wajar Pak Kades. Kalau ada ibu-ibu suaminya nikah lagi minggat, jangankan ibu-ibu, Nabi bojone minggat. Alhamdulillah. Ya Allah ya Karim, apa Yai Amnan wis ora mampu ora ngatasi. Pendeli ibu Nyai ini gayane gagah pendeli ibu Nyai. Bu. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam tetap menikah dengan orang yang membantu masak teng mriku yang sudah disiapkan Allah yang namanya Siti Hajar. Akhirnya Siti Hajar tetap dan nikah, Siti Sarah pun tetap minggat ke Mesir. Akhirnya Nabi Ibrahim hidup berdua dengan istri muda. Sing lunga ya kono, wong sing bahagia mbok enom, kok sing tua tersiksa salahe dewe. Kalau andaikan suami yang menikah lagi istrinya nerima dan tidak lunga, malah suami istri yang pertama menang dadi ratu. Lah kok malah lunga ya kalah, sing menang sing mbok enom. Montori tumpake mbok enom, omahe nggene mbok enom, dapure nggih masak mbok enom, kasure nggih turu mbok enom, kamar mandine nggih adus mbok, bojone tinggi mbok. Jajal kalau mbok wae gak lunga, tetap bisa menguasai. Makanya ibu-ibu, kalau suamimu menikah lagi, jangan ditinggalkan suamimu. Tetap kuasai medan, kuasai rumahnya, kuasai hartanya, kuasai suaminya. Pokoknya aku dewe, kowe mbok nom Siti Ai. Ngono. Alhamdulillah. Iki aku niate karo marai bojoku kok. Kemudian Nabiullah Ibrahim tetap menikah dengan Siti Hajar dan alhamdulillah karena hidup bersama 9 tahun pun Siti Hajar hamil. Padahal 80 tahun dengan Siti Sarah tidak hamil. Lagi karo Siti Hajar 9 bulan hamil. Alhamdulillah.
Makanya Siti Hajar langsung melahirkan dalam usia 9 bulan 10 hari. Lahirlah anak yang diberikan nama Ismail. Saat itu Nabi Ishak, Nabi Ibrahim gak anak. Kemana? Nabi Ibrahim pun melayu nututi mbok we. Krono di WA, Mas balik, tututi aku. Berangkat ke Mesir, Siti Hajar dalam keadaan sendirian. Makanya mbok nom ojo kemlinti mentang-mentang punya suami orang. Suatu saat suamimu mesti lunga golek mbok we. Alhamdulillah. Apa enak sing diupayuh kuwi? Enak sing diwayuh ta, Bu? Ya Allah, ya Karim. Bojo bareng-bareng ning Indomaret karo mbok nom asik. Rekreasi karo mbok nom asik. Tapi turu ketika kamu bapak sakit, ora asik lek karo mbok nom. Asik lek pas loro karo mbok uwe. Krana mbok wek melayani tulus. Loro to Mas, dipijeti ya Allah Mas, mbok aja kuat-kuat lek karo mbok nom. Puas gak ikhlas belas mbok nom nggih. Pak Asisten, mbok nom istri muda itu enggak ikhlas. Ikhlasan mbok wek. Akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak melihat anak Ismail lahir. Sing nunggoni ketika anaknya lahir niku adalah ibu dewe. Maka Nabi Ismail alaihissalam, ya Allah, kehausan ke Siti Sarah. Siti Hajar juga enggak punya susu, susune kempet alias sulit, susune alit. Lek wong kene kan sugeng susune. Akhirnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam digolek di banyu, melayu merono, melayu mrene, sofa ke Marwah, sofa ke Marwah, sofa ke Marwah, cari air untuk minumnya Nabi Ismail alaihissalam. Dilalah kok enggak ada air, terjadilah sekarang sa'i, sofa Marwah, sofa Marwah. Pas Nabi, pas Siti Hajar ada di Marwah, burung-burung teko burung. Akhirnya dia mengatakan, oh di sana ada burung, berarti akan ada hujan. Melayu lagi ke sofa, ternyata di sofa mulai ada bintik-bintik air. Begitu dideketi airnya malah muncrat. Ketika dimuncrat airnya sudah menyembur, maka Siti Hajar berdoa, Zamzami, 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 ya Allah, Zamzam, ya Allah, Zamzam. Maksudnya kumpul, ojo muncrat, rono muncrat nih. Ayo air kumpul. Akhirnya airnya kumpul, sekarang menjadi banyu Zam. Oke, paham nggih? Ini nggak tahu asal usulnya. Ya Allah, enek banyu Zam-Zam baru kaya enek mbok nom Siti Hajar. Berkahi. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam nunggoni Siti Sarah. Begitu Siti Sarah ditunggoni Pak, 15 tahun ditunggui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pas umur 100 tahun akhirnya Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah pun punya anak. Umurnya 100 tahun melahirkan bayi yang kemudian dinamakan Ishak. Lho Pak. Jadi Nabi Ismail karo Ishak niku dulur tunggal bapak beda apa? Tunggal bapak lain ibu. Ishak dengan Ismail. Ismail turun anak termasuk dengan awak dhewe. Lah kemudian Ishak ini punya anak namanya Yakub. Yakub itu menjadi nabi, nikah pertama dengan wanita kafe, penari perut kalau tengah Arab. Dinikahi, punya anak ganteng namanya Yehuza. Anak yang kedua namanya Yasakir. Yahuda sekarang menjadi pendetanya orang Israel, menjadi pendetanya orang Yahudi. Kok Pak Ustadz tahu? Aku penelitian iki Pak pas kuliah. Jadi paham loh. Kemudian anak yang kedua menjadi orang yang nakal. Setelah disurvei, kenapa anaknya Nabi Yakub ini nakal-nakal? Karena ibu wong kafe. Ibu punya semboyan, pir cipir godhonge lam tara, monggo Mas mampir bojo kula lunga. Pir cipir godhonge. Ya Allah ya Karim. Akhirnya anaknya nakal-nakal Pak. Lah rabi meneh karo biduan organ Nabi Yakub itu Pak. Punya anak namanya Yelwi dan Z. Yelwi menjadi pendetanya orang India, orang Hindu. Ya Allah. Dicerai Pak.
Nikah lagi salah maning, punya anak namanya Zeblon dan Ser. Nakal maning, cerai maning, akhirnya sampai nikah keempat, piyambak istilahnya diem nggak mau nikah lagi. Prinsip bagi Nabi Yakub, semua wanita adalah sama. Jadi gak gelem Pak nikah maning, wis meneng wae. Akhirnya Pak suatu saat Nabi Yakub jalan-jalan ngliwati sebuah mihrab. Mihrab itu pengimaman. Terdengar suara subhanallah, subhanallah, subhanallah. Loh, lah kok enek suara api? Ki suarane wong wedok. Kalau suarane halus, biasanya wonge ayu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Akhirnya Nabi Ibrahim masuk, dilihat, ya Allah Pak. Ternyata wong wedok niku ayu. Suarane halus, cekelane tasbih subhanallah, 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 subhanallah. Ditakoni jenenge Rahel Maryam. Akhirnya dinikahi, langsung punya anak karena Rahel Maryam soleh, punya anak yo soleh dan soleh, namanya Nabi Yusuf alaihi salam. Loh, asal usulnya Nabi Yusuf itu dari rahimnya seorang wanita mulia yang namanya Rahel Maryam, bapaknya Nabi Yakub. Orang Yahudi Israel, bapaknya bener Nabi Yakub, tapi ibu wong kafe, wong percipir kayak mau. Jadi anaknya nakal. Kesimpulannya almar'atu imadul bilad, fa in soluhat soluhatul bilad, fa in fasadat fasadatul bilad. Sebaik tiang negaku, amun sebaik muneh negaku, amun sebaik cadang negaku. Ngono ae wis, gak usah suwi-suwi. Wanita adalah tiang negara, wanitanya apik negara, wanitanya rusak negara. Nabi Nuh alaihissalam, seorang nabi, punya bojo ndablek, anaknya nakal Pak, jenenge Kan'an. Nabi Yakub hebat, punya anak Yehuza karena ibu nakal. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam Pak Nun Sewu, anaknya dari seorang wanita yang solehah, bapaknya badal pendeta luar biasa, namanya Azar, pembangkang Allah, pembangkang perintah Allah. Tapi ibu solehah pol, istrinya Hazar itu Pak. Bu, punya anak dadi wong apik jeneng Ibrahim alaihi. Aku gak ngerasani. Bapak kula niku Pak, bapak kula niku abah kula kandung tuh. Iku rada nakal. Bojone 5. Tapi mamakku ki solehah pol jeneng Ibu Nur Khotimah niku. Akhirnya anake ya rada alhamdulillah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal. Makanya Bapak Ibu ingkang kula hormati, hari ini kula lan panjenengan nyadong syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo bareng-bareng kita jagong bayine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulang tahun kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas tanggal 12 kula enten teng Pring Sewu niku. Jadi panitia entuk sak tanggal ini alhamdulillah niki ayo jagong bayine Kanjeng Nabi atau ulang tahun Kanjeng Nabi. Lek sampeyan jagong bayine tanggane, sampeyan nyumbang 50.000. Ulang tahun tanggane ya Allah, sampeyan ngadune ya luwih sangka 100.000. Saiki sampeyan ulang tahun lan jagong bayine Kanjeng Nabi Muhammad, arep sedekah pira? Lek sampean sedekah kurang sangka 50.000 berarti sak luwih apik sedekah teng kene tanggane sampean. Ya Allah, panitia monggo niki Pak Wakil Bupati wau terus ajeng ngowahi amplop, monggo Pak silahkan dikasihkan dulu, dipoto. Mana panitiane? Panitia. Panitia, Mas panitia Mas. Karo penarik dana silahkan, saya tunggu dalam waktu 5 menit. Anda tidak ada di depan saya, maka penarikan dana kami anggap batal. Alhamdulillah ya Allah.
Oke, silakan mencari tempat masing-masing. Ayo, dilanjut. Ana kotak mrono mrene njaluk infak saikhlase sing ra nggawa utang kancane tekan ngomah ndang. Ya selawat, salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Ana kotak mriko lan mriki njaluk infak dan nyemplungi sing ikhlas tumekan ati insyaallah Allah ngijol. Duitku garis 2.000 ki 10.000 ki 100 tak wene sing endi ki ya. Ngerti Bu? Ya sing ya sedekah niku sing apik nggih. Ya sing apik ya 2.000 sing apik nggih. Mbak ring Mbak. Salatullah salam iki tak nggih parkir sing iki wae. Salamullah ala Rasulullah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kotak mriki lan mriko aja iman sedekah bondo iku ndadekno pintu swarga menjadikan amale swarga. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salamullah ala yasin habibillah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, niku terus sing golek dana niku terus, dan saya akan melanjutkan pengajian dalam wayang santri. Sebelum kula ngaji wayang santri, ini saya bawa oleh-oleh kangge panjenengan berupa tasbih asmaan. Tasbih yang besar panjang bisa untuk kalungan dan yang kecil bisa untuk gelangan. Ini hasil daripada asma bulan Suro kemarin. Jadi bulan Suro niku kula ngasmai sampai ribuan niku kula paring nih kepada panjenengan semuanya. Tujuannya apa? Tujuannya niki kena didamel wiritan yang pertama. Yang kedua, karena niki di asma, kalau jenengan kebetulan di penyakit sirah mumet, duwe penyakit batin, niki saged sampeyan kemudian minum airi. Kebetulan enten tonggo yang mau melahirkan wis uwat 19, wis pecah 19, orang metu-metu. Niku sampeyan kumni ini terus dibacakan ya Allah ya Rasulullah ya Syekh Abdul Qadir Jalani waliullah kula nyuwun ABCD di segala macam di kumni banyu niki, terus banyune diminum ning wong sing hamil niku wau insyaallah cepet melahirkan. Kemudian ada orang yang kesetrum jin, kesetrum setan, kemasukan jin kesurupan, niki sampeyan minum niki, banyu niki insyaallah saged ilang kesurupane dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin kang hormati, lek sampeyan senengane lunga teng kebon, yang dimungkinkan di situ enten hewan-hewan sing bangsane nyokot, bangsane ngentup, kena upas, sampeyan pakai niki di saat mau berangkat wonten kebon. Insya Allah upas cokotan ulo sak penunggalane bisa hilang barokah
asma barokah hizib-hizib sing enten teng tasbih. Ini akan saya bagikan teng panjenengan sing kersa mungkin santri keliling pas kula wayangan, santri keliling sing kersa sampean minta, ini tidak ada biayanya, gratis sampean nguwehi mas kawin saja. Mas kawin ini lek gelang karo kalung niku 20.000, lek luru, lek siji gelang tok 10.000, kalau kalung tok niku 15.000. Khasiatnya kalung dan gelang niku sama, sepasang monggo sing kersa. Jangan sampean niati untuk beli kalung dan gelang, tapi sampean niati untuk membangun musola Pondok Pesantren Wali Songo yang sekarang saya bangun. Wis ngadeg, wis berdiri, wis api, hanya kurang keramiknya saja. Keramik niku 100 keramik lek dijumlah totale 70.000, berarti keramik siji niku Pak, 1 kotak berarti niku 60.000, berarti lek keramik sepapan itu 15.000. Lek sampean tuku kalung utawa tuku gelang berarti sampean sama mpun kirim keramik teng musola Wali Songo. Duit 15.000 sampean saiyo ilang, entek-entek nggih tuku tahu tempe, disedekahne teng Pondok Wali Songo lewat gelang kalung niki saged dadi jariah sok mben musola Wali Songo teng akhirat mabur goleki penumpang sing nyupir malaikat, sing woro-woro aku. Swarga. Top malaikat. Sapa kowe? Aku painten. Omahe pundi? Pandansari. Lha apa tau nyumbang? Nate Pak tuku tasbih 15.000. Alhamdulillah. Bu, munggah pinggir ya, aja nengah. Sing tengah kuwi digi Pak asisten. Aku ngono. Akhirnya karo Bu Mu'arafah ning tengah, sampeyan pinggir wae. Ora masalah Pak teng pinggir swarga. Sing penting munggah Amin. Allahumma. Sing kersa monggo, nanti kalau sudah di akhir pengajian akan saya bacakan doa hizib khofi. Sing kersa monggo, pengajian saya lanjutkan dalam wayang santri. Dek, silakan dikelilingkan, Dek. Dikelilingkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Maulaya sholli wa sallim daiman Sumatera Selatan. Ya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Nurul hamamat wa nurul ankabutan ala khairil bariyat. Situng bermaneng
La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Suwe-suwe saya awan wancining gara-gara punapa ta wonten negara Pandansari menika, gara-gara wonten Bresa Pandansari menika akeh menungso lali karo Gusti kang mrubing dumadining jagat raya. Gusti Allah kang maha kuwasa, menungso padha lali agama, tumrape wanita kumpul-kumpul mung rasan-rasan tangga, anak-anak mung padha wani karo wong tuwa, wanita mung kumpul-kumpul tangga wani karo kang priya. Iki dudu wong kene tapi wong kono, wong kene insyaallah padha. Gara-gara aksara E akeh menungso lali karo agamane, masjid dibangun gede-gede tapi sepi sangka penggunine, lali sangka jumatane. Iki dudu wong kono tapi wong kene. Mul ayo dielingke kanthi pepeling, monggo Mas dados. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selenteng selupit Dalam Kiai. dalam Kiai. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah saya sehat walafiat. Kula sehat walafiat. Jadi semuanya sehat walafiat. Nggih Kiai. Nggih Kiai. Amin Allahumma. Pada hari ini kita sama-sama berkumpul di desa Pandansari dalam rangka ngaji Maulid Nabi Muhammad SAW, Nabi yang suci,
Kowe kenal karo Kanjeng Nabi? Saya kenal no bos, itu kan Nabi kita umat Islam. Umat apa? Umat Islam. Islam, nggih umat Islam. Jadi sebagai umat Islam, nggih sebagai umat Islam kita harus mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah iya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe iki aja ngawur. Lah piye Kang angel apa meneh aku saiki poso ngomongi rada kangelan. Kowe nyawang karo udat-udut lah aku kowe ngudut. Kyai, apa hukumnya ngerokok? Kowe nyindir aku. Ya, saya mau nanya apa hukumnya ngerokok? Ngerokok iki hukume enak. Ngawur. Ngerokok hukumnya napa Kyai? Lek bagi wong NU ngerokok niku hukumnya ya sunah. Lah kok sunah Kyai? Lah itu lho sampean jalan-jalan ke pom bensin mesti enten tulisane NU smoking. Nika no smoking cuk. Lho iso nyeluk kiai cuk lho. Lah kiai ini goblok. Nika no smoking. Artinya ojo ngerokok. Kuwi ora oleh ngerokok lek ning pom bensin, di luar pom ya oleh ngerokok. Alah karepmu. Wong batine aku arep ngerokok ya ora duwe rokok. Kiai, Apa? napa hukumnya pengajian Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nggih, sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya adalah sunnah. Artinya sunnah. Lek dilakoni dapat pahala, kalau tidak dilakoni yo gak dapat dosa. Niku sunnah. Kalau menurut aku sunnah ki lek dilakoni dapat pahala, lek ora yo dapat dosa. Sama aja. Lah terus Kalau menurut saya salah. lah terus sunnah menurutmu? Sunnah niku susune genah. Cangkemmu dulu ngomong jahat jorok. Lah sekarang ini banyak ibu-ibu ya muslimat ngakune muslimat tapi lek lunga dari rumah yang tidak pengajian, pakaiannya tipis, dhuwure ora dijilbabi, dhuwurnya juga masih kelihatan Gunung Agungnya, disawang oleh Pak Kades, dosa, tidak disawang mubadir. Oh kuwi Nggih Kiai, maka namanya muslimat harus nutupi ngau. Pengumuman saya baru mendengar sebuah kasus dan sudah saya sekilikidi. apa? Saya sediliki Ki apa? ini kalau sing didelok langsung nih kalau Selikidi. nggih sekilikidi nggih sekilikidi. Ada seorang muslimat yang punya kawan baru lanang ngajak video call karena merasa sudah kenal, akhirnya dia video call. Setelah video call dia nggak pakai jilbab dan bajunya ketok dodone separuh, walaupun auratnya nggak kelihatan tapi dadanya ini kelihatan. Nah 2 hari kemudian wanita itu dapat SMS bahwasanya orang yang memvideo call dia dalam keadaan ditangkap siberpolisi. Akhirnya wong niku njaluk tebusan, kalau tidak hasil video call wanita muslimat tadi akan disebarkan oleh polisi. Makanya sampai ditagih duit, diminta duit habis 100 juta, baru ngeh, baru sadar kalau itu adalah penipuan.
Makanya ibu-ibu jangan gampang video call dengan orang yang tidak dikenal. Ojo-ojo wong berniat jahat. Lek pengin video call karo aku wae. Wala ngawur. Ini bukti Kiai. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperingati karena Nabi Muhammad niku wong mulya. Wis terusno, aku gak usah ngomong. Aku wae, sampean wae. Nggih Kiai siap. Niku yang ngomong. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, lam yatalim qatuta mutlaqan abada wa mata sa'aba aslabi mada zamani. Monggo Mbak musik. Lam yatalim qatuta mutlaqan abada wa mata sa'aba aslabi mada. Salatullah salamullah ala doha salatullah ala yasin alhamdulillah. Monggo silahkan yang mau ambil tasbih dan gelang tasbih dan kalung tasbih silahkan. Muga-muga manfaat dunia akhirat, amin Allahumma amin. Kanjeng Nabi Muhammad ku syaire kuwi artinya apa? Lam yatalim qatata, Kanjeng Nabi Muhammad iku tidak pernah mimpi keluar mani. Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah mimpi keluar sperma. Beda karo Muhammad Pandansari, kalau malam ketemu cewek lihat film isu basah. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah seperti itu. Kanjeng Nabi Muhammad juga tidak pernah diencolok ilaler segala macam. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad ambune wangi. Alhamdulillah. Terus lahir berikutnya bi khalfika amam miruyatun sabatat wala yura isru baulin min ghufi alani. Bareng selawat salatullah salamullah al-antaha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bi khalfihi ka'amam miru'yatun sabatat wala yura isru baulin minhu fi alani. artine piye? Kanjeng Nabi Muhammad itu kalau melihat ke belakang ngarepe ya ketok, kalau melihat ke utara selatan kelihatan, kalau melihat ke selatan utara juga kelihatan. Wala yura isru baulin min fi alani. Kanjeng Nabi Muhammad itu kalau pipis tidak ada airnya. Beda kalau jenengan Pak Ustadz, beda karo Kang Slupit sing ireng kaya codot. Kanjeng Nabi Muhammad itu lak pipis cur tidak ada airnya. Beda karo iki lak pipis mangan pete mambu pete, mangan jengkol mambu, mangan genjer metu. Ya Allah, ya Allah. Ora eneng genjer metu teko kono yo. Lek kok sandinge Om. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu Pak kalau pipis tidak ada airnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu wangi, jasate apik, wong bagus, maka Kanjeng Nabi itu suci. Sedangkan air kencing itu najis. Air kencing tidak boleh keluar dari jasadnya Rasulullah, tidak boleh nempel ke jasadnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham nggih? Alhamdulillah. Itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammadun basarun laisa kal basari. Muhammad iku menungso enggak seperti manungso. Kanjeng Nabi mulya mergo akhlake mulya. Kanjeng Nabi mulya mergo akhlake mulya. Sholli daiman salli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashab Muhammad wal ali wal
Santri-santri. Nggih Kiai. Nggih Kiai. Dina iki ora usah kesuwen, kowe budhal ning ngene Kiai Badrun Komar. Enten apa Kiai? Ada apa Kiai? Kowe golek ilmu, engko kowe sowan Kiai Badrun Kamal, sampean akan mendapatkan wejangan. Nggih Kiai, siap. Matur nuwun Kiai, nggih matur nuwun. Semoga kabeh manfaat ilmune. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Slendeng selupit dalem Kiai. Kuwi dikongkon kiaimu. Nggih Kiai, kan mriki sowan untuk tambah ilmu. Ilmu apa Kiai? Ini kuwi ning pondok wis suwi tok. Sampun Kiai. Pirang tahun? Saya 18 tahun. Lah sing burimu saya 19 tahun Kiai. Udah sampean berarti ngajine wis suwi, saiki tak tambahi dengan ilmu sing jenenge ilmu tauhid. Maksudnya Kiai, ilmu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ki mung siji, la ilaha gawon urip sampai mati la ilaha illallah. Yen kowe iso maka kowe dadi wong sing sempurna. Amin. Allahumma. Caranya bagaimana Kiai? Carane kowe saiki budhal ning kebon sing sepi ning hutan, tak gawani ayam sitok-sitok. Engko ayame blen kanthi syarat ojo ono yang melihat. Kae pitike. Keok, keok, keok. Nah, kuwi pitike gawenen blen dengan syarat tidak ada yang melihat. Kok sampean bisa melihat menyembelih tanpa ada yang melihat? Coro tengene kitab Ihya Ulumuddin, maka sampean akan menjadi santri suci, panembahan santri suci. Hadiahnya apa Kiai? Loh, lah kok njaluk hadiah? Langge sekarang ini zamannya serba hadiah. Lek kuso bisa menyembelih ayam tanpa ada yang melihat, saya dapat hadiah nopo Kiai? Wis ora usah kesuwen. Hadiahmu adalah kue tak jadekne mantuku, anakku sing ayu dhewe moblong-moblong kepen. Alhamdulillah entuk bojo, entuk bojo, entuk bojo. Tak tu dundangna donya, tak tu dundang kendang iman, tak tu dundangna donya Ayo lanjut. Entuk bojo. Ora pas. Tak tu dundang dut, tak tu dundang entuk bojo, entuk bojo, entuk bojo, entuk bojo. Hae, hae, iya. Kiai, hop, wes kepenaan. Kiai, Apa? saya mau jadi mantu sampean, anak sampean. Iya. Saya mau tanya, Ngopo? anak sampean cantik apa enggak? Yo ayu, masa anak iki ayu ora ayu. Ngopo kok dadak golek sing ayu? Karena cantik itu adalah vitamin Kiai. Lale elek Vitanus. Jadi saya cari istri harus yang cantik. yo wis budal lo, budal. Nggih Kiai budal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah
Aduhai kiong racun, belum kenal sudah ngajak ancul-ancul ada. Gara-gara sebatal minuman aku jadi sembahyang. Pak Kades, sawer Pak Kades untuk beli minuman Pak Kades. Habis Pak Kades, habis Pak Kades. Ada winginya Banyu Asin Pak Kapolres nyawer 1 juta. Pak Gubernur 2,5 juta. Asisten Bupati ya minimal 1 juta. Kades 500-an. Assalamualaikum. 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 Aduh, entek ora enek sing nyawer. Wis tak iseni banyu yo. Tak ombe meneh. Ini jenenge bir cap cawet. Assalamualaikum. Kok enek suarane wong. Assalamualaikum. Rampes. Pitoki wong tak assalamualaikum kok jawabe rampes. Kok pegel aku. Sampean coba. Aku yang namanya Putri Tawangsih. Anak sapa? Saya adalah anaknya Ki Badrun Komar. Anak Badrun Komar. Wong yang dianggap kiai itu toh. Sing kelambine putih-putih, sok suci. Kayak biyen koncoku di pesantren. Oh sampean ki wong pesantren? Iya, tapi aku putus asa. Mergo ibumu sing jenenge Dewi Puntosia ki mbiyen cewekku. Terus karo mbaye diwehne bapakmu. Asu. Jadi aku saiki gawe rusak mergo ibumu wis gak peduli. Sampai nih salam karo ibumu ya tak jak selingkuh wae ya. Ada. Entah. Lah sampean kuwi kok mabuk-mabukan ora apa-apa. Nyebuto astaghfirullahaladzim. Es teh bir oleh. Astaghfirullahaladzim. Es teh bir oleh. Ya Allah, ngertenono jenengmu sapa? Perkenalkan nama Arab apa nama Jawa? Lek nama Jawa, nama Jawa jenengku Sugeng. Apa? Napa artine Sugeng? Susune ageng. Kalau nama Arab jenengku Abu Labus. Penggaweane apa? Nginceng wong adus. Astaghfirullahaladzim. Es teh bir oleh. Es teh bir oleh. Tobat to, ngopo dadak tobat. Gusti Allah dawuh bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisiru wal angsobu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tattaqun. Artinya sesungguhnya minuman keras mengundi nasib termasuk judi online, judi slot niku kabeh haram perbuatane setan. Jauhilah. Apa didoi wong aku ki setan kok kon ngedoi setan.
Lah kowe arep ning ndi wong ayu? Aku arep budal teng pondok pesantren. Aku arep ngaji maneh. Ora usah. Lah ngopo kok kowe nyegah aku? Ngene wae, mbiyen aku arep rabi karo ibumu, dipek bapakmu, asu laknatullah. Saiki kowe sing dadi bojoku. Gelem dadi bojoku. Ya mosok mamake arep dipangan sak anake ya arep dipangan. Kuwi kelakuane setan. Ya aku iki setan. Perkenalkan, aku iki setan. Aku iki tukang tambal ban. Penggaweanku minum-minuman ada randuwe duit jaluk ning dalan sing dijaluk Pak Lurah lan kanca-kancaan jaluk duit jaluk duit jaluk duit ya dadi bojoku. Moh, aku ji arep ning pondok pesantren. Kowe muslimat apa fatayat? Apa mau fawatat? Apa fatawah? Fatayat. Kula fatayat. Lah ngopo kok fatayat? Karena fatayat punya masa depan. Masa depannya apa? Jadi muslimat. Lah lek muslimat Wis gak duwe masa depan. masa depannya apa? Kuburan. Lah ciri khas fatayat dengan muslimat ki apa wong ayu? Ciri khase lek fatayat niku minyak splanding, minyak horeg, kemudian minyak sprengfish, kemudian minyak malaikat subuh, kemudian minyak fer. Lah lek muslimat Kembang telon, apison, skengker. bukan skengker. Ada wis ayo aja ngenyek muslimat ki pimpinan Ibu Arafah. Ada Nggih, muslimat jek niki dipimpin kembali oleh Bu Arafah hampir 2 periode. Wonge prigel ya ora bakalan korupsi. lah kok iso Wonge wis lemu. Sakniki setu legi, artine setengah tua lemu ginuk-ginuk. jenenge Mu'arafah artinya wong kang ngerti, wanita yang tahu. lah dalange Mu'arif artine wong kang ngerti. jadi lek wedok Mu'arafah, lek lanang Mu'arif. Ya semoga-moga padha-padha ngurisi NU. Allahumma wis minggir aku tak lewat, aku mau ke pondok pesantren. ojo gak bakal tak olehi sampean teng pondok pesantren. Sampean dadi bojoku. Aku kau jadikan istri yang keberapa? 23 karena istri yang di rumah aja 22. Kowe tak manja, kowe tak dadekne ratu krana aku kelingan aku mbiyen sekonyong-konyong koder karo ibumu wong ayu. Cintaku karo ibumu sekonyong-konyong koder, urung demek aku wis wani pander. Tahu tak bak numpak motor skuter, lek ku numpak yo banter, akhirnya malah numbur pager tiba melungker. Saiki kowe dadi bojoku. Ora, Gelem wong ayu, ora, gelem ora, gelem ora. lek kowe pancen ora gelem ditenono dina iki kowe tak sedakne cinta ditolak dukun bertindak. Aku arep mbok apakne? Kowe tak sedake tak kurung ning jero gunung dadi patung. Gelem dadi bojoku apa dadi patung? Aku pilih dadi patung ketimbang dadi bojomu najis tralala. Rupamu ora genah, untune pirang-pirang sak petel-petel, ambumu ra karuan, kelakuanmu luwih ala ketimbang rupamu. Kowe ngenyek aku. Duh, wong ayu pamujane ngati, ora usah ngrayu, suaramu elek. Kaya ngene rasane wong nandang woyong. Wong kaya sampean kira bakal duwe tresno karo wanita, kowe bakal tindak sia-sia karo wanita. Wanita hanya engkau jadikan bahan nafsu pemuas belaka. Kaya Umar bin Khattab jarang masuk Islam,
Angger ketemu wedok diperkosa, ketemu wanita diperkosa. Kuwi kelakuanmu koyok kelakuan Umar bin Khattab zaman durung masuk Islam. Ngaliyo, minggiro, aku tak lewat. Ora. Kuwi ra gelem tenan karo aku. Ora. Aku ra gelem karo sampeyan. Wis tenan? Gelem. Ora. Gelem. Ora. Gelem. Ora. Wis ora gelem. Dina iki tak kutuk mlebu jero gulung. Wiji urip ora tak sembelih. Pitikku ora tak sembelih saudara-saudara, karena setiap saya kemana-mana ini tidak pernah sepi. Koncoku mau ayamnya sudah disembelih karena dia cari tempat yang sepi. Lek aku munggah gunung ada yang mengikuti saya, neng sawah ada yang mengikuti saya, ke pasar ada yang mengikuti saya, di mana-mana ada yang mengikuti. Makanya ayam juga tak sembelih, karena menyembelih syaratnya harus sepi. Kok enak wong dodol lontong, tong lontong rokoke Ji Samsu. Tek, kok enak suara wong nangis, Tek? Tolong aku. Siapa ya? Tolong. Siapa kok ada orang menangis? Aduh, kurang ajar pitik malah neleki cangkemku. Keok, sampai ning muriku. Lah piye wae lewat. Oh, wong njaluk tolong. Assalamualaikum, Waalaikum. Iki Pak ning jero gua dadi enek pantulane. Waalaikumsalam, salam. Dito sindenku, rene to. Sampeyan tuh siapa? Kula Putri Tawangsih, Oh, asu belang sisih. Senes kula Putri Tawangsih. Sampeyan lek ngomong aja ngawur. Oh, Putri Tawangsih. Anak siapa? Kula anaknya Ki Badrun Komar. Ya Allah, Ki Badrun Komar tuh kiai saya lo, berarti sampean ningku. Ya Allah, yang selama ini sampean di pondok pesantren ning, aku urung tahu urus sampean ning. Ya Allah, kok sampean ada di sini toh ning? Iya, karena aku ki mau ketemu karo Kendir Penjalin alias Abu Labus alias Sugeng. Lah terus aku arep diperistri, terus aku ya diperkosa, kena urung. Oh, sampean arep diperkosa tapi urung kena? Urung. Lah kok iso gak kena? Aku diwehi kalian bayai ilmu lembu sekilan. Apa ilmu lembu sekilan? Lek dikaplok uang plek ora kena mergo kurang sekilan. Aku ditendang uang aku ya ora kena mergo kurang sekilan. Aku termasuk mau arep diperkosa jane ya wis meh kena ning ora kena mergo kurang sekilan. Oh, ilmu sekilan ki nggih kuwi ta, Mbak? Aku diwehi ya engko tak wehi sampean ilmu lembu sekilan. Emah, Ding. Lah ngopo kok emah? Lah kok aku duwe bojo. Lah ngopo? Lah arep ngene-ngene tibake kurang sekilan ayo. Aku malah ra duwe anak. Aja ngono Kang cangkemmu. Saiki tulungen aku, tolong saya. Lah maksudnya tolong keluarkan saya dari gunung ini. Mbak Ning, sekarang tidak ada yang gratis loh Ning. Maksudnya kalau sampean tak tolong, apa yang kau berikan kepadaku seorang hamba ini, yang fakir ini, yang jelek ini?
Lek sampean nulungi karo aku. Engko lek sampean ku wong lanang, sampean tak pek bojo. Piye? Lek kowe wong lanang, sampean tak pek bojo, sampean lanang apa ora? Lah raimu. Aku lho lanang. Ya lek sampean lanang tenang wae mesti tak pek bojo. Lek wedok engko tak dadekne dulur senara wedi. Tenan. Ya wis tak tulungi sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Sirahku sangka Baitullah, rambutku sangka wesi. Nuk biur tan ana krasa, sang getak miling bubar gunung. Ora kuat Slupit, tulung ana aku Pit. Apa? Kuwi tulungi gununge bukan. Gunung sing ndi? Gunung iki. Nek gunung telu kuwi tariken ning jerone anek Putri Tawangsih, anake Kiai Badrun Komar. Lah ramu ora omong kowe. Kowe ora kuat. Ora kuat, tulung ana aku. Ya wis tak tulungane. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi'ighosatika jabarut jebol gunung. Ora kuat aku. Alah. Apa to kowe iki? Aku kemblekan kowe lho, Kang. Aku kemblekan. Aku ya dimbleke jabang bayi menu. Rikala kabeh kebingungan muncul saka kahyangan, menungso suci saka kahyangan. Kalau dijenten kebule, masuk tanganku kabeh ra iso. Wes bulek. Ora ukuran. Woi Putri Tawangsih, ora usah susah dan gundah gulana. Ora bakal ada orang yang mampu mencabut gunung kecuali orang-orang yang mengerti, dan orang-orang yang mengerti ini adalah penguasa bumi. Tenang wahai anakku, dilut maneh ada yang menolongmu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, niki gunung iki walaupun cuman mancep di tebok tapi nggak akal bisa diangkat karena ini sudah dimantra. Untuk itu yang bisa nyabut gunung ini hanya dalangnya sendiri. Maka untuk itu saya minta ngirus niki ngeruat desa Pandansari. Kayak kemarin suruhan kula wayangan di mana-mana bersih desa. Wayang santri sampai Monconegoro, teko Jambi, teko Riau, teko Lampung. Ini untuk ngeruat desa Pandansari biar bebas dari sengkolo, adoh songko demonstrasi, adoh songko bencana balak. Saya minta kepada Bapak Asisten Bupati, Bapak Kepala Desa, dan sesepuh ini siapa ya? Monggo silakan maju nyabut gunung niki. Monggo silakan Pak. Diniati ngeruat. Oh Pak TNI, silakan Pak TNI. Ayo Pak Asisten, Pak Kepala Desa, ada Pak TNI monggo wakili. Ayo silakan. Yang pergi Pak. Bapak Ibu disaksikan, dengan tercabutnya gunung ini kita berharap mudah-mudahan
Sukerto. Sukerto itu Sukerto itu penyakit. Sukerto itu penyakit yang ada di Pandansari dan sekitarnya. Daerah asal sampean. Mudah-mudahan mulai lewat cabut ruwatan gunung ruwatan ini dicabut oleh Allah balak bencana nih. Sing teko rezeki ini Allah, yang datang hidayah Allah, gemah lipah Allah jinawi, amin ya robbal alamin. Silahkan Pak, cabut salah satu-satu. Itu sing abot. Aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Pak. Sikro bolokang tumingal. Oh iya. Ben, alhamdulillah. Buat dipoto. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo. Mboten sanyawer pun langsung. Sikro polo kang tumingal. Ayo Mas. Bapak Ibu hadirin kang lor mati, singkat kata singkat cerita, alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata sampean to Putri Ayu, sampean putrane Mbak Yai, sampean wis tak bebasno. Koyone tadi yang membebaskan bukan sampean, kae Pak Lurah, itu Pak Camat, itu Pak Pamong Desa, ning sing ngongkon aku. Dadi sampean kuwi sing bebasno ya aku. Mulakno sampean saiki tak pek bojo karo aku. Oke? Ya wis ngono pancen sudah menjadi ucapanku. Kalau begitu aku siap untuk menjadi suamimu, istrimu. Ayo melaku bareng balik sowan bopo biar dinikahkan. Yo balik yo. Lah kok sampean ngumpul. Melu aku. Ya wis luwe sawah. Aja nang mburi ya ning arep. Assalamualaikum Popo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Silupit. Kulo kok bali ayam mundi wis mbok beleh. Keok. Loh, lah kok ayam uji urip ngeten lho Mbak Yai. Saya itu sudah kemana-mana, tapi selalu ada yang mengintili saya. Apa? Ada yang mengintili saya. Maksudnya, saya di gunung ada yang ikut, saya di mana-mana ada yang ikut. Jadi saya nggak bisa menyembelih ayamku. Lah selupit, lah selenteng. Selenteng ayamnya pun kula beleh Kiai. Wis enek sing sepi sampun. Dadi ayam wis mbok sembelih sudah Kiai. Selupit, selenteng. Nggih Kiai. Nggih Kiai. Sekarang tak umumkan. Sing menang dalam sayembara ini adalah ampun diumum nih Kiai, nggak usah saya jelas kalah Kiai. Karena saya nggak bisa menyembelih ayam Kiai. Pasti saya. Tapi saya ada perbuatan saya Kiai satu. Apa? Saya membebaskan Tuan Putri Kondi di sengkol kalian Brandir Penjalin. Ora, kayak mau sing jabut ke duduk kowe, sing jabut ki Pak Lurah karo Pak Asisten. Nggih Kiai, tapi sing ngangkon kula. Wis gak. Sing menang dalam sayembara ini. Maaf Kiai, gak usah diumumkan nanti saya kecil hati Kiai. Sendeng dalam Kiai. Ora usah ngalih. Lah pripun Kiai, sampean mau mempermalukan saya toh Kiai? Ora. Kowe mau gak iso nyembelih ayam mergo apa? Karena selalu ada yang mengikuti saya Kiai. Ning gunung ada yang ikut, ning sungai ada yang ikut. Kowe munggah pasar ada yang ikut, saya ambles bumi ada yang ikut. Lah kira-kira sapa sing melok kowe? Kayaknya itu Gusti Allah Kiai. Tadi saya tuh di mana-mana selalu diikuti oleh Allah.
Gak pernah ada yang sepi di dunia ini. Allah ada di mana-mana, ya. Neng pasar ene Allah, neng gunung ene Allah, neng gua ana Allah, ngendi-ngendi ana Allah. Yuk dijawab jondomblong. Neng pasar ene, neng gunung ene, neng gua ana, ngendi-ngendi ana. Ya Allah, kula gak iso melepaskan Allah. Slebet dalem Yai, kowe wis iso nyembelih? Nggih. Gak enek sing delok, mboten belas sepi. Slendeng Dalem. Kowe gak iso nyembelih? Nggih. Mergo selalu enek Allah. Nggih. ya wis, sekarang terlepas anakku dibebas nih karo sapa. Dina iki tak umumke, sing menang dalam sayembara, yang hatinya sudah bisa menguasai ilmu tauhid adalah Slenteng. Kita iki kowe sing menang Slenteng. Apa? Wong tak peluk kok malah bengok-bengok. Yai, Apa? sampean meluk ke meluk. Nah terus? Sikilmu mitek sikilku kuya. Oh alami iya. Wis. Dina iki kowe resmi tak rabekne karo anakku Dewi Tawangsih. Bismillahirrahmanirrahim. Angkah tuka wa zawastuka sah. Sah Kiai, alhamdulillah aku entuk bojo. Entuk bojo. Entuk bojo. Entuk bojo. Entuk bojo. Stop. Aja seneng-seneng dhisik. Nduk, Dalem Rama, kowe entuk bojo kaya ngono kuwi ya seneng. sakjane kula nggih mboten raine ya mung kaya ngoten. Jeber elek cendhek, ya Allah kula jane nggih mboten trima lho Rama. Tapi niki pun dadi keputusan kula kalian keputusan Rama. Takdir Allah sudah menghampiri. Aku sudah akad nikah lho Rama. Piye-piye tak trimakno. Dadi kowe seneng. Nggih Rama. Kamu suka. Seneng mboten seneng kula trima. Ikhlas. Ikhlas Rama, kula ikhlas. Ya wis gandeng kowe ikhlas, maka Slenteng sing rupane Allah ning Gusti Allah didadine malih ganteng. Slenteng Allah malih ganteng. Tadi tambah ganteng. Jenggote persis kayak dalange. Slenteng Dalem. loh, suaramu wis ganteng kok suaramu jek elek. Slenteng Dalem. sing apik suarane kaya satriya. Mboten saged Rama. Kiai, kula mboten saged. Kudu iso. Mboten saged. Ngene carane lek pengen suaramu apik kaya suarane Pak Asisten, kaya suarane Pak Lurah tadi, ben ora bledoten, ben ora grogi. Pripun carane Bapak Kiai? Mlumah. Kula mlumah. Sampun Kiai. Mangap. Bismillahirrahmanirrahim. Awan-awan urung mangan, wengi-wengi urung ana rezeki. Sore-sore bakar sate. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Ngopo? Mampu jengkol Kiai. Urung dadi. Bismillahirrahmanirrahim. Angin saka etan, angin saka kulon. Bung rubung rinu bunga umat Muhammad. Lus alus suarane Nabi Dawud alaihissalam. Kar mekar ojo kelakar. Slenteng Dalem. Slendeng dalem, slendeng dalem, slendeng dalem. Lah suaramu wis dadi apik, mulai iki saiki kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dina iki kowe tak utus dadi santri sing amar ma'ruf nahi mungkar.
menyebarkan kebaikan dan menumpas segala kejahatan. Golek ridane Allah Subhanahu wa taala. Kinantenan karo bojomu, anakku wedok. Kalian berdua harus berjuang. Pesenku satu kata dari bapakmu. Sampeyan wis dadi manten berdua, kudu rajin kentu. Napa bapak? Rajin kentu. Kentu niku napa? Laksanakan salat 5 waktu. Oh ngoten. Aja sampai lali salat 5 waktu. Nggih. Wa'mur ahlaka bisolat. Wa'mur ahlaka bisolat. Lek nggen kula niku kentu niku nganu. Wis ora usah nganu-nganuan. Kentu ki salate sing teken 5 waktu. Insyaallah manfaat. Sing penting kalian berdua pengin kompak dadi suami istri yang mawaddah warahmah. Syarat siji. Napa bapak? Napa bapak? Syarat diantara kamu ojo ono sing selingkuh. Kaya ning Pandansari barang iki. Muga-muga ojo ono sing selingkuh. Mau wis diruwati, mau wis didungani, muga-muga bersih kabeh. Amin. Allahumma. Syarat pengen bahagia pakai HP Samsung. Apa Samsung? Sama-sama sungguh-sungguh. Sing lanang pakai kartu Nokia. Napa Nokia? Nokia ki nolong kerepotan istri apapun bentuke. Terus kartune Telkomsel. Napa Telkomsel? Telaten kompak selalu. Lek sing lunga, sing wedok, sing lanang lunga, sing wedok aja lali. Napa bapak? Ngangge Indosat. Napa Indosat? Injeksikan doa setiap saat. Insya Allah barokah fitini wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma. Wektune wis awan, wis jam 12, muga-muga kabeh manfaat. Santen parutan klopo, cekap semanten atur kawula. Daun timun, daun selasih, matur nuwun dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sudah punya tasbih, mari kita doai bersama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia wal akhirah. Sing pun nyekel tasbih silahkan disiapkan. Yang punya banyu aqua dibuka tutup botolnya. Kita doai doa untuk membetengi kita semuanya. Mumpung saya lagi tirakat, saya 1 tahun ini tirakat puasa, insya Allah dungane dikancani malaikat. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bi khawi lutfillah bi latifi sunillah bi jamili sitrillah bi badi'i afillah bi syar'i karomillah bi ghosati judillah bi alfi alfin la haula wa la quwata illa billah. Dakhaltu fikan fillah wa tamassaktu bi kitabillah wastajartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tarik napas. Bidawami mulkilah bibaqai mulkilah ila haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bayahin yahin uhailin uhailin ahyasin ahyasin hajabtu nafsi bi kijabillah wa mana'tuha bi ayati wa hasantuha bil ayati wa dzikril hakim bi hakim mayuhil idhama wa hiya ramim. Jibrilu an yamini Israfil an khalfi Mikail an yasari wa Israil an amami wa aso Musa fi yadi. Tasbih dan kalung tadi dipegang erat. Wa aso Musa fi yadi. Tongkatnya Nabi Musa ada di tanganku, dikepel. Wa aso Musa fi yadi. Waqad ro'ani habani wa khotamus Sulaimana ala lisani. Cincinnya Nabi Sulaiman ada di lisan, dikecap lisannya. Faman takalamtu ma'ahu qada hajati. Wa nur Yusuf alal wajhi. Nurnya Nabi Yusuf ada di wajah kita, diusap 3 kali. Faman ro'ani ahabani wallahu mi waroihim muhitum bal huwa Qur'anu majid fi lauhil mahfud la ilaha illallahul kabirul muta'al Muhammad Rasulullah Sayyidul Mifdal wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Teko welas teko asih krana Allah Subhanahu wa taala. Ditiup pundak kanan, tiup pundak kiri. Yang pegang tasbih ditiup, yang punya air ditiup. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu. Nunggu doa dulu Bu ya, nunggu doa. Sallallahu. Hadirin hadirat sekalian, di sini akan saya sebutkan jumlah dari sedekah kita bersama yang telah kita lalui tadi. Alhamdulillah mendapatkan dana sejumlah 7.283.000 rupiah. Sepindah malih 7.283.000 rupiah. Alhamdulillah. Matur suwun. Kepadanya dihaturkan terima kasih. Hadirin hadirat rahimakumullah, teriring firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Sebagai seorang hamba mengabdikan kepada Sang Pencipta, berusaha merupakan suatu kewajiban dan berdoa adalah suatu kebutuhan. Memasuki acara yang ke-6, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Amnan. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dulina maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina radhiyallahu tabaraka an kulli syai'in alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafina wa yukafi'u majida ya Rabbana al-kamdilillahi wa adimi sultani. Allahumma irham mata Muhammadin wa aslih mata Muhammadin wa farij mata Muhammad wa jibur an umati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahlikil kafarata wal fajarata bainal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal fajarata bainal muslimin awajal auladana wa dzurriyyatana jami'al amit wa talamidan wa ahlil qaryatina min ahlil ilmi walituqa walil khair wa la taj'al wa yawmil syarri wal dhair. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Allahumma fir lana dunubana wa dunuba abaina wa dunuba ummahatina wa dunuba ajdadina wa jaddatina wa dunuba jamil ustadina wa zastiti ustadina wa jamil masyaikina wa masyaiki masyaiki man haqqana ala kafatil muslimin muslimat wal mu'minin man al-ahya minhum wal amwat. Allahumma anta rabbana khalaqtana wa ana abduka wa ana ala hadika wa watika mastata'na na'udzubika min syarri ma sota wa na'udzubika bina wa fir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ali baina qulubina ya Allah, ali baina qulubina ya Allah, ali baina qulubina. Allahumma zidna ilman nafi'an wa barakatan fid dini wad dunya wal akhirah wal rizqna rizqan halalan wasi'an barakatan fid dini wad dunya wal akhirah
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha wa nadalubah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar jannata amal abrar ya azizu ya ghafar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya dihaturkan terima kasih. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula acara pada hari ini. Di sini kami sebagai pemutar roda acara, apabila banyak kesalahan dan kekurangan dari awal hingga akhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon maghfirahnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Sallallahu